Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film terbaru berjudul Eden 2024. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Pada tahun 1929, seorang dokter bernama Ritter dan istrinya yang bernama Dore memutuskan untuk pergi meninggalkan Jerman. Mereka pergi ke suatu pulau yang bernama Floriana yang tidak berpenghuni dan berada di Kepulauan Galapagos. Ritter sering membuat sebuah cerpen tentang kegiatannya di pulau itu, di mana cerpen-cerpennya cukup sering diambil oleh kapal yang melewati pulau tersebut. Beberapa waktu kemudian, sebuah kapal terlihat sedang melakukan perjalanan. Seorang wanita bernama Margaret menulis surat untuk ibunya yang rupanya Margaret telah menjual seluruh harta keluarganya. Semua itu ia lakukan agar bisa hidup bersama anak tirinya dan suaminya di Kepulauan Galapagos dengan diawali membeli tiket kapal ke pulau tersebut. Selain itu, Margaret ingin menemui Ritter yang merupakan seorang dokter. Ia memiliki satu tujuan, yaitu meminta bantuan untuk menyembuhkan anak tiri Margaret yang bernama Harry. Diketahui juga suami Margaret bernama Hans. Hans sebelumnya telah menikah, tapi setelah sang istri meninggal dunia, Margaret pun menjadi ibu baru bagi Harry. Sesampainya di pulau yang mereka tuju, Margaret tampak kaget karena pulau itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tapi meskipun begitu, Margaret tetap mengikuti arahan dari Hans yang sangat percaya bahwa mereka bisa hidup dan menetap di pulau tersebut. Langkah pertama mereka adalah mencari Ritter dan juga Dore. Kedua orang itu ternyata sedang bermeditasi. Di sini Hans baru tahu bahwa Ritter dan Dore bukanlah pasangan suami istri. Semua itu terjadi karena mereka tak percaya tentang pernikahan. Ritter yang mengetahui bahwa Hans datang akibat tulisannya, Ritter pun merasa sangat bahagia. Hasilnya, Ritter segera mengajak Hans berkeliling, sedangkan Margaret dan juga Harry diminta untuk mengikuti Dore. Di pulau ini, permasalahan babi hutan dan hewan liar cukuplah mengganggu. Sebagai solusi, mereka telah menyiapkan kawat berduri. Sementara untuk pupuk tanaman dan sayuran, Ritter dan Dore mengandalkan kotoran keledai serta kotoran ayam yang mereka pelihara. Dore yang tidak mempunyai teman selain Ritter pun mengaku bahwa ia telah menganggap keledai peliharaannya sebagai anaknya sendiri. Masalah besar di pulau ini adalah air. Ritter dan Dore selama ini hanya mengandalkan air hujan yang setiap saat harus mereka tampung. Hal itu disebabkan jarak mata air sangatlah jauh dan sekalinya ada air yang tersedia pun bukanlah air bersih yang siap untuk digunakan. Setelah menerangkan semuanya, Ritter sedikit kaget setelah mengetahui kalau Hans dan keluarganya turut meminta pertolongan untuk menyembuhkan penyakit Harry yang mengidap tuberkulosis. Tak ingin merespon banyak, Ritter langsung mengantar Hans dan keluarganya untuk pergi ke suatu tempat yang terdapat mata air. Jauh dari ekspektasi, rupanya yang dimaksud Ritter adalah sebuah gua kecil yang terletak di lembah gunung. It'll keep you somewhat dry. Head. Setelah kepergian Ritter, Hans dan keluarganya segera membuat cara supaya mereka bisa menggunakan mata air yang ada. Di malam harinya, tanpa diduga Dore yang tidak menyukai keluarga Hans langsung menyuruh Ritter untuk mengusir mereka. Siapa sangka, Ritter turut sependapat dengan Dore. Itulah mengapa Ritter sengaja menempatkan keluarga Hans di lembah gunung. Semua itu didasarkan alasan agar Hans, Margaret, dan Harry tidak sanggup untuk menetap serta memutuskan untuk kembali ke tempat asal mereka. 6 jam kemudian, Hans, Margaret, dan Harry bekerja sama untuk membangun jalur air yang mereka sambung menggunakan bambu. Di tengah panas terik matahari, mereka bergotong royong hingga berhari-hari guna menyelesaikan semua itu. Tak hanya menguras tenaga, di malam harinya turut terdapat banyak sekali nyamuk yang mengerumuni mereka semua dan begitu menyiksa.
hingga tiba di tengah malam, Hans baru mengetahui bahwa Margaret sedang hamil. Pengakuan Margaret membuat Hans terpacu untuk bisa bersikeras lagi membuat sebuah tempat tinggal yang layak bagi calon bayinya. Di tengah percakapan mereka, secara mengejutkan terdengar suara anjing liar, yang saat dicek ternyata anjing-anjing liar itu telah mencuri bahan persediaan makanan mereka. Esoknya, Margaret pergi mengunjungi Ritter yang sedang membuat naskah tentang ketidakpercayaannya terhadap Sang Maha Kuasa. Maksud kedatangan Margaret adalah meminjam keledai milik Ritter guna membantunya mengangkut bahan makanan. We need to fix. Sayang, Ritter dan Dore berkata keledai milik mereka sedang sibuk, yang padahal faktanya keledai itu terlihat santai di dalam kandang. Karena Ritter tidak mau meminjamkan keledainya, mau tidak mau Margaret dan keluarganya harus bergotong royong mengangkut semua persediaan makanan milik mereka. Akan tetapi, di tengah perjalanan, secara tidak terduga terdengar suara tembakan. Saat dicek, rupanya suara tersebut berasal dari sebuah kapal yang hendak berlabuh di pulau ini. Seorang wanita cantik bernama Baroness terlihat bersiap-siap. Baroness merupakan seorang bangsawan yang sengaja menyewa kapal pesiar bersama beberapa pacarnya yang merupakan gelandangan. Baroness bisa datang ke pulau ini karena ia diam-diam menjadi pembaca dari tulisan Ritter. Tak main-main, Baroness bahkan berniat untuk mendirikan sebuah resort di sini. Where we'll build. Beberapa jam kemudian, Baroness meniatkan dirinya untuk berkunjung ke kediaman Ritter. Pada kesempatan itulah, Baroness menjelaskan tujuannya untuk tinggal di pulau ini. Dan sama seperti kedatangan Hans, dengan niat jahat, Ritter dan Dore langsung menyuruh kelompok Baroness untuk pergi ke lembah gunung dengan alasan di sana terdapat sumber mata air yang bisa digunakan untuk membersihkan diri. Di balik itu, Ritter sengaja membuka peluang agar terjadi gesekan di antara kelompoknya Baroness dan juga keluarganya Hans. Dan benar saja, ketika Margaret dan keluarganya baru selesai berkegiatan, mereka dibuat terkejut setelah melihat mata air satu-satunya telah dijadikan kolam oleh Baroness. Beruntung, meski sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka, pada akhirnya semua pihak pun baik-baik saja. Baroness Eloise Heinz, Margaret, To what do we owe the... dig a proper water well. Rudy says it will take some time to... Sadar kalau semua ini merupakan kesengajaan dari Ritter, Hans langsung bergegas menghampiri Ritter dan meminta Ritter mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di samping itu, Baroness yang ingin mendirikan resort mulai seenaknya saja mengambil beberapa lahan milik Hans, di mana lahan itu langsung ia berikan tanda seolah miliknya. Pada momen ini, Hans membiarkan hal tersebut agar konflik tidak terjadi. Tapi, Hans turut meminta kepada Baroness agar jangan pernah menjadi pengadu domba di antara Hans dan juga Ritter. Let me show you something. My grandtel. The most exclusive. Pagi harinya, Baroness sengaja datang ke kediaman Ritter untuk menyampaikan sesuatu. Baroness berkata bahwa ada babi hutan di halaman rumah Ritter. Di situ Ritter yang tidak mempunyai senjata pun sangat panik sebab babi hutan memang ada dan kebun sayur milik Ritter langsung dirusak. God damn. Di waktu yang sama, Hans terlihat menemukan seekor sapi dan sekejap ia berusaha menggiring sapi itu ke lereng gunung. Setelah berusaha keras, pada akhirnya Hans berhasil. Hans berencana untuk memanfaatkan sapi tersebut sebagai sumber susu.
Seiring waktu berjalan, Hans memetik hasil kerja kerasnya. Di musim semi, ia berhasil membuat pondasi untuk tempat tinggal keluarganya. Selain itu, mereka turut berhasil bercocok tanam dan menghasilkan sayur pertama yang mereka produksi sendiri. Tak jauh dari mereka, Baroness memutuskan untuk tinggal berdekatan dengan keluarga Hans yang terlihat memiliki segalanya. Di situ, Baroness turut memberitahu bahwa insinyurnya yang bernama Rudy akan menggali sumber daya mata air baru untuk mereka semua. Di sisi lain, Ritter sedang dilanda kebingungan. Kebingungan yang terjadi dan disebabkan oleh hancurnya perkebunan mereka, di mana berujung tidak ada lagi sumber makanan. Terpaksa, Ritter memutuskan pergi mendatangi keluarganya Hans. Melihat rumput tetangga yang jauh lebih hijau, Ritter sontak saja merasa kagum. Pada kesempatan itulah, Ritter tak segan-segan meminta bagian kepala dari sapi yang telah dipotong oleh Hans. Sebagai bayarannya, Ritter akan berniat menukar kepala sapi itu dengan beberapa ayam miliknya. Lalu, ketika Ritter sedang membakar kepala sapi yang ia tukar, Dore pun mendadak marah. Karena ternyata Ritter telah melanggar janjinya sebagai vegetarian. Beberapa waktu setelah itu, terlihat Rudy yang begitu frustasi dikarenakan beberapa lubang yang ia gali tak kunjung mendapatkan mata air. Sedangkan di sisi lain, Hans dan juga Margaret tak sengaja mendengar rintihan kebahagiaan dari dalam tenda milik Baroness. Tidak lama kemudian, Baroness baru sadar bahwa seluruh stok makanan dan rokok tidak lagi tersedia. Baroness pun segera lari ke dalam hutan setelah dilanda keputusasaan. Tapi tak sengaja, Baroness justru bertemu dengan Harry. Sekejap, Baroness langsung menyuruh Harry untuk berlari mengikuti. Harry sontak berkata bahwa ia mengidap penyakit TBC dan tidak mungkin bisa berlari. Namun di sini, Baroness tetap tidak peduli dan meyakinkan Harry bahwa semua akan baik-baik saja. Tak disangka perkataan Baroness bagaikan sebuah doa yang membuat Harry dapat berlari hingga ke puncak gunung. Di situ Baroness pun menjanjikan pekerjaan apabila resort yang ia bangun di pulau ini telah selesai. Beberapa hari terlewati, terlihat Harry dan Hans yang sedang pergi. Di sini Baroness mempunyai niat jahat dan segera menyuruh kedua pacarnya yang bernama Robert dan juga Manuel untuk mencuri seluruh perbekalan keluarga Hans. Di sisi lain, Margaret yang tengah sendirian tiba-tiba saja mengalami kontraksi. Hal itu pun membuat Margaret bergegas pergi ke tempat Baroness untuk meminta pertolongan. Sayang, meski keadaan Margaret tengah kritis, Baroness tetap tidak merasa peduli. Begitu juga dengan Manuel dan Robert yang justru sedang asik mencuri seluruh bekal makanan milik keluarga Margaret. Hingga di satu momen, secara mengejutkan Margaret yang berada di luar diserang oleh beberapa anjing liar. Sembari menahan rasa sakit yang ia alami, Margaret mencoba untuk mengusir para anjing liar itu. Dan tiba-tiba, tak disangka Margaret langsung melahirkan bayinya. Beruntung sebelum Margaret pingsan, Harry dan juga Hans datang tepat waktu untuk menolong. Hans mendatangi kediaman Ritter untuk meminta pertolongan sebab kesehatan Margaret menurun drastis. Mendengar kalau Margaret berhasil melahirkan bayinya dengan selamat, Ritter tak mau pikir panjang dan bergegas pergi untuk membantu. Ketika membantu, Ritter sadar plasenta masih tertinggal di dalam rahim. Di situ Ritter meminta Hans mengambilkan air panas dan juga sendok. Yang akhirnya dengan sekuat tenaga meski Margaret merasakan rasa sakit yang begitu hebat, plasenta yang tertinggal di dalam rahim berhasil dikeluarkan. Sementara itu Manuel mulai capek sendiri setelah sadar bahwa kelakuan Baroness sudah keterlaluan.
Tidak main-main, Manuel langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan wanita itu. Beberapa hari setelah kepergian Manuel, Baroness menghampiri Margaret untuk meminta maaf. Baroness beralasan kalau Manuel telah mencuri stok makanan dari keluarga Margaret, yang berujung Baroness telah mengusir pria itu. Dan tiba-tiba, Baroness berniat mengajak keluarga Haynes untuk makan siang di rumahnya. Haynes diam-diam sudah mulai curiga dengan Baroness yang berujung ia menolak ajakan itu. Tapi karena terus diyakinkan oleh Margaret, akhirnya Haynes pun terpaksa menerima ajakan tersebut. Bagaikan ulat bulu, Baroness berlenggak-lenggok seakan-akan menggoda para lelaki yang datang ke acaranya. Pada saat itulah Haynes baru sadar bahwa persediaan makanannya telah dicuri oleh Baroness. Bagaimana tidak, menunya benar-benar sama dan secara terang-terangan semua makanan itu disajikan langsung di hadapan dari keluarganya Haynes. Dan tiba-tiba Baroness mulai bertingkah seolah ingin memprovokasi. Ia membandingkan Margaret yang baru selesai bersalin dengan Dore yang tidak kunjung hamil. Bahkan dengan sesuka hati, Baroness meminta Ritter untuk menandatangani surat penyerahan atas sebagian pulau ini dengan luas 3 hingga 16.000 hektar. Alhasil, Ritter dan Dore merasa muak dengan Baroness. Mereka pergi meninggalkan wanita itu, begitupun dengan keluarga Haynes yang turut pergi. Seiring berjalannya waktu, kesulitan didapat di musim panas. Sumber air benar-benar semakin susah untuk didapatkan. Pada situasi seperti ini, Haynes dan Ritter sama-sama tidak menyerah. Mereka berusaha keras demi bisa menghidupi keluarga mereka masing-masing. It's all I could find. Excuse me. Di sisi lain, diperlihatkan Rudy yang tidak makan selama berhari-hari. Rudy akhirnya memutuskan untuk datang dan meminta bantuan kepada keluarga Haynes. Seolah malaikat, Haynes, Margaret beserta Harry tidaklah merasa keberatan dengan kedatangan Rudy. Lalu, Rudy menjelaskan panjang lebar tentang sosok Baroness yang baginya merupakan seorang pembohong besar. Sayang, Rudy sudah terlanjur kepincut dengan Baroness dan ia mengaku sulit untuk bisa meninggalkan wanita itu. Terlebih Baroness aslinya adalah seorang bangsawan yang tentu sangat bisa diandalkan oleh Rudy untuk bertahan hidup. Setelah itu, Baroness ternyata sudah tahu jikalau Rudy baru saja meminta makanan dari keluarganya Haynes. Kejadian itu dilihat oleh salah satu pacar Baroness yakni Robert yang saat itu langsung ikut menghajar Rudy. Beberapa waktu kemudian, datanglah beberapa orang yang baru ingin mengecek pulau ini. Mereka datang karena ternyata sempat membaca juga tulisan yang dibuat oleh Ritter. Ritter pun menyambut seorang pengusaha sekaligus pemilik kapal yang bernama Alan. Alan datang dengan membawa banyak sekali stok makan dan minuman bagi Ritter dan yang lainnya. Mengetahui hal itu, Baroness begitu senang jika Alan mau berinvestasi di pulau ini. Tentu Baroness akan mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak. But I'm also an oil man. 1,000 acres, give or take. Beberapa saat setelahnya, Baroness yang ingin Alan berinvestasi pun mencoba untuk merayu pria itu. Sayang, meski berbagai cara sudah Baroness lakukan, Alan tetap tidak tertarik dan memutuskan untuk pergi sembari menertawakan Baroness. Keesokan harinya, Baroness frustasi berat. Ritter yang menyadari hal itu mengajak Haynes untuk memilih pihak. Setelah keberpihakan, Haynes yang sependapat dengan Ritter langsung menggeruduk Baroness saat itu juga. Namun di tengah ketegangan tersebut, Margaret langsung memisahkan mereka semua. Karena merasa kentang, demi melampiaskan emosinya, Ritter meminta izin kepada Dore untuk berburu makanan bagi ternak-ternak mereka. What you going to eat? Saat malam, Baroness tiba-tiba membujuk Rudy untuk mau kembali ke pihaknya. Sangat disayangkan, karena sudah kepincut dengan Baroness, Rudy pun berkata iya. Setelah Rudy berkata iya, Baroness menjawab bahwa Rudy boleh pergi asalkan Rudy mau menuruti satu permintaan terakhir.
Tak lama berselang, tepatnya di tengah malam, suara gerasak-gerusuk terdengar dari luar rumah Haynes. Suara itu membuat Haynes mengira ada babi hutan yang datang. Tembakan pun langsung dikeluarkan oleh Haynes, tapi sayang sekali, ternyata ia baru saja menembak keledai Dore yang sengaja dilepas oleh Rudy. 6 jam berlalu, beberapa ayam milik Ritter turut mati akibat keracunan makanan. Di momen ini jugalah Dore akhirnya sadar bahwa keledai miliknya telah hilang. Over here. Dore kemudian bergegas pergi ke kediaman Margaret untuk mencari keledainya. Jelas, Haynes yang merasa bersalah langsung menemui Ritter untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beruntung, Ritter mau percaya dan bahkan ia turut menduga bahwa semua ini adalah ulah dari Baroness. You were right. They had each other's throats. Is broken. I mean, Heinz practically carried. Saat menuju rumah Baroness, tak sengaja mereka bertemu dengan Rudy. Rudy pun langsung meminta maaf dan menjelaskan semuanya secara jujur. Dari penjelasan Rudy, Ritter bersama Haynes semakin yakin bahwa semua ini adalah ulahnya Baroness, di mana seketika Rudy langsung diajak untuk bergabung. Ketika Haynes, Rudy bersama Ritter sedang menggeruduk, betapa terkejutnya terlihat Baroness yang sedang berolahraga badan dengan Robert. Di sini perlawanan Robert tampak sia-sia dan hasilnya Robert berhasil dibunuh. Tipu daya Baroness tidaklah berdampak bagi ketiga pria itu, yang bahkan Ritter langsung menembak wanita tersebut. Kemudian, jasad Baroness dan Robert langsung dibawa ke tepi tebing di mana kedua jasad itu dilempar satu persatu. Ketika pagi tiba, seluruh penghuni pulau mulai berkumpul di kediaman Baroness. Ritter pun membacakan sebuah surat tentang pengalian harta dan barang milik Baroness. Ritter membuat pernyataan palsu seolah-olah Baroness dan Robert telah pergi dari pulau ini, sedangkan Rudy telah diberi ongkos pulang untuk menyewa kapal. Sore harinya, Dore yang sedang berjalan sendirian mulai dihampiri oleh Margaret yang curiga terhadap kematian Baroness dan juga Robert. Dari pertemuan itu, kedua wanita tersebut berhasil menyimpulkan suatu kesimpulan yang sama. Luar biasanya dari kesimpulan tersebut, Dore pun tak ragu-ragu lagi untuk meracuni Ritter, yakni pria yang satu atap dengannya. Alhasil, usai menulis naskah, Ritter yang lapar tak sadar sama sekali bahwa ia sedang menyantap daging ayam tiren. Hal itu berujung kepada sebuah kenaasan dan Ritter harus tewas dalam sekejap. Di waktu yang bersamaan, terlihat Rudy yang sedang meminta bantuan kepada seorang nelayan yang tidak sengaja melintas di perairan sekitar pulau itu. Help! Help! We'll be going against the current. It takes me centuries of an island. Di sini si nelayan berkata bahwa bahan bakarnya tidak akan cukup untuk membantu. Akan tetapi, Rudy tetap bersikeras dan memaksa agar ia bisa pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, secara mengejutkan seorang gubernur resmi beserta beberapa pengawalnya datang ke pulau itu, tepatnya di kediaman Haynes. Haynes mendadak diinterogasi di sini, di mana sang gubernur berkata kepada Margaret bahwa sebelumnya ia menerima laporan dari seseorang bernama Dore terkait kematian pasangannya yang bernama Ritter. Dari laporan itu, Dore menegaskan bahwa Haynes adalah pelakunya. Margaret pun menjelaskan panjang lebar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, setelah merasa semua penjelasan Margaret lebih masuk akal, sang gubernur pun langsung menangkap Dore dan menetapkannya sebagai tersangka utama. One's left.
Di akhir film, terdapat narasi bahwa mayat Baroness dan Robert tidak pernah ditemukan. Sedangkan Dore meninggal di Jerman pada tahun 1943 akibat penyakit autoimun kronis. Margaret sendiri hidup sampai tahun 2000 di usia 96 tahun. Kabar terakhir didapat dari Rudy. Rudy tidak berhasil dalam pelariannya dari pulau ini. Ia ternyata ditemukan kehabisan bahan bakar sejauh 150 mil dari Pulau Floreana. Pada intinya film ini mengajarkan kita bahwa kehidupan yang tidak layak membuat kita bisa tinggal di mana saja meski merasa sulit. Orang-orang telah muak dengan segala bentuk politik dan akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di suatu pulau meskipun sangat amat sulit. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film Eden 2024. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya dan gua Nandi cabut dulu. Dadah.